Halo pemirsa setia Fibis News, kembali lagi bersama saya Joko Prayitno di segmen Fibis Weekly Sentiment yang akan membahas mengenai prospek dan proyeksi pergerakan sektor komoditi, terutama pada pergerakan minyak mentah maupun emas. Dalam sepekan terakhir, pergerakan emas maupun minyak mentah cenderung mengalami pergerakan yang kurang menguntungkan. Bahkan pada pergerakan minyak mentah dalam beberapa hari terakhir kembali mengalami koreksi sampai dengan level $101 per barrel. Setelah sebelumnya sempat mengalami rebound sampai dengan level $103 per barrel. Untuk lebih jauhnya mengenai faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi pergerakan emas maupun minyak mentah dalam beberapa hari terakhir, langsung saja kita lihat dua faktor positif maupun faktor negatif. Untuk faktor positif, terdapat dua faktor positif mempengaruhi pergerakan emas maupun minyak mentah. Yang pertama ialah adanya laporan bahwa surplus perdagangan China untuk bulan Maret mengalami kenaikan. Hal ini memberikan sinyalemen positif bagi sektor real maupun sektor eksportir bagi negara tersebut dalam beberapa waktu terakhir. Sedangkan yang kedua, faktor positif diperoleh dari adanya prediksi kebijakan moneter yang akan diluncurkan oleh bank-bank sentral di negara-negara industri seperti Amerika Serikat maupun China. Dengan melihat faktor tersebut, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bank-bank sentral masih cukup concern terhadap pemulihan negara-negara yang sedang melawan imbas krisis finansial yang terjadi di Eropa. Sedangkan untuk faktor negatif, ada tiga faktor negatif yang cukup signifikan mempengaruhi pergerakan emas dan minyak mentah. Yang pertama adalah liburnya mayoritas bursa saham di Asia terkait dengan adanya libur Paskah memberikan kondisi yang cukup memberikan tekanan terhadap perdagangan pada sektor komoditi. Sepinya perdagangan tersebut membuat investor cenderung hati-hati dan menjaga posisi terhadap pergerakan pada sektor komoditi. Yang kedua, turunnya impor minyak pada China yang sebesar 6% pada bulan Maret cenderung mengalami kondisi yang negatif bagi negara tersebut. Bahkan investor memproyeksikan bahwa perlambatan perekonomian China dalam tahun ini masih cukup mungkin terjadi. Yang ketiga, faktor negatif diperoleh dari adanya laporan bahwa Iran kembali merevisi kebijakan nuklirnya setelah terdapat tekanan mengenai embargo pengiriman minyak oleh Uni Eropa maupun Amerika Serikat. Pemerintah Iran berjanji akan merevisi kebijakan nuklirnya terkait dengan ancaman kebijakan tersebut. Hal ini memberikan tekanan bagi pergerakan minyak mentah sampai dengan level $101 per barrel. Setelah tadi kita melihat data-data fundamental, sekarang kita lihat data-data teknikal yang mempengaruhi pergerakan emas maupun minyak mentah. Bagi pergerakan minyak mentah, data teknikal cenderung mengalami kondisi yang negatif. Bahkan mayoritas data-data teknikal mengalami penurunan sampai dengan kisaran yang cukup mengkhawatirkan. Pada relative strength index sendiri, kisaran negatif bergerak antara level 30 sampai dengan 40. Hal ini menandakan bahwa proyeksi pergerakan minyak mentah dalam beberapa hari ke depan masih akan negatif. Kisaran logis diperkirakan akan berada pada kisaran antara level 101 sampai dengan $103 per barrel. Sedangkan pada data teknikal emas, kondisinya cenderung menguntungkan atau bisa dibilang cenderung positif. Bahkan emas kembali melanjutkan reboundnya ke level $1.656 per troy ounce pada hari ini. Tren rebound tersebut diperkirakan akan masih berlanjut seiring dengan positifnya mayoritas data-data teknikal pada emas. Kisaran logis pada emas sendiri diperkirakan akan berkisar antara level 1.640 sampai dengan $1.670 per troy ounce. Merangkum antara data fundamental maupun data teknikal, kita bisa melihat bahwa kesimpulan pada pergerakan emas maupun minyak mentah pada sisi tabel sentimen. Untuk tabel sentimen pada pergerakan minyak mentah, kondisinya sama seperti pekan-pekan sebelumnya atau cenderung mengalami negatif pada sisi data teknikal. Kondisi bearish tersebut dapat terlihat pada pergeseran antara kotak nomor 1 pada sisi bullish, baik kondisi fundamental maupun teknikal, tergeser ke kiri di mana data bearish pada sisi fundamental masih akan mungkin terjadi. Sedangkan pada sisi tabel sentimen pada pergerakan emas kondisinya cukup menguntungkan atau cenderung mengalami pergerakan yang positif. Kotak X bergeser ke kanan di mana kondisi bullish pada pergerakan fundamental maupun teknikal mendukung kondisi pergerakan emas yang diperkirakan akan mengalami kenaikan sampai dengan akhir pekan ini. Demikian penjelasan dari saya terhadap proyeksi dan perkiraan pergerakan emas maupun minyak mentah dalam beberapa hari ke depan. Sampai jumpa minggu depan pada segmen Fibis Weekly Sentiment. Salam Fibis.